8 tahun di Hong Kong tidak mendapatkan uang banyak, tapi malah rumah tangganya yang hancur. Cerita ini adalah cerita dari seorang melati. Melati bukan nama sebenarnya, melainkan sengaja aku menyamarkan namanya supaya kalian bisa ambil pelajarannya tanpa tahu orangnya. Si melati ini belum punya rumah, hidupnya masih ngontrak di salah satu kontrakan kecil yang ada di Bali. Ibu mertuanya melati seorang pedagang makanan yang lumayan laris di Pulau Bali. Suaminya melati dia seorang pekerja serabutan. Kadang-kadang suami melati ini kerja di pertukangan, kadang-kadang ikut bantuin ibunya, kadang-kadang servis otomotif, dan juga dia multi talent, kadang jualan, jual beli mobil atau motor bekas. Awal kehidupan pernikahan melati ini dianggap cukup baik. Mertuanya melati mengontrakkan melati untuk tinggal di sebelahnya toko orang tuanya. Si melati ini diminta untuk bantuin ibunya setiap hari di warung makannya yang laris. Meskipun warung makannya mertuanya melati ini laris, tapi melati tidak serta-merta dapat gaji yang banyak dari mertuanya, melainkan bayaran seikhlasnya. Nah, bayaran seikhlasnya ini dianggap tidak mencukupi kehidupan melati dan juga suaminya. Sedangkan melati ini lama-lama hamil dan punya anak kecil yang mereka butuh rumah, bukan butuh kontrakan lagi. Melati bilang ke suaminya bahwa dia pengen punya rumah, tapi suaminya menolak karena suaminya nggak ada uangnya belum cukup. Sedangkan ibu mertuanya melati yang jualan laris itu juga tidak cukup untuk membelikan rumah untuk melati dan suaminya. Nah, karena faktor pengen punya rumah ini, akhirnya melati ngotot untuk pergi ke Hong Kong untuk mengadu nasib pengen punya rumah sendiri. Melati tidak diizinkan oleh suami dan mertuanya. Tapi melati nggak punya pilihan lain. Dia yakin kalau hanya dari upah dari warung ibu itu, melati nggak akan cukup buat beli rumah. Makanya melati ngotot untuk pergi menjadi TKO. Dengan banyak pertimbangan, akhirnya suami mengizinkan melati untuk terbang ke Melati kerja di Hong Kong sudah dapat sekian bulan, sekian tahun, dan pada akhirnya melati bisa ngirim uang pada suaminya itu tiap bulan. Dan tidak terasa ternyata sudah hampir genap 2 tahun tinggal di Hong Kong dan uangnya dikirim terus ke suaminya. Hingga pada akhirnya waktu tiba, melati pulang dan ternyata di rumahnya melati masih belum punya rumah, masih belum punya tanah, dan juga masih berbentuk kontrakan yang sama seperti suaminya dulu. Melati bilang kalau uang yang selama ini dikirim melati hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dia dan juga anaknya yang masih kecil, karena suaminya udah gak bisa kerja lagi karena jaga anaknya. Melati memaklumi hal itu karena dia sadar anaknya masih kecil. Setelah pulang itu kemudian melati minta izin lagi untuk berangkat lagi ke Hong Kong dengan konsekuensi yang berbeda, yaitu menabung untuk bikin rumah sendiri. Suami menyetujui dan melati terbang ke Hong Kong dengan kontrak ditambah menjadi 4 tahun. Melati tetap mengirimkan uang pada suaminya dan percaya sepenuhnya pada suaminya untuk nyicil bangun rumah atau paling nggak beli tanah lah. Komunikasi baik dan katanya suaminya sudah mulai nyari-nyari tanah untuk rumah mereka. Melati tenang dan melati tetap bekerja seperti biasanya. Sudah 4 tahun tiba, waktunya melati pulang karena kontraknya sudah 2 tahun plus 4 tahun menjadi 6 tahun. Sengaja melati pulang tidak mengabari suaminya karena melati ingin memberi surprise kepada keluarganya bahwa dia pulang dan ingin menikmati rumah baru bersama anak dan juga suami. Kali ini melati nggak langsung pulang di kontrakannya yang dulu kecil itu, tapi melati pulang dulu ke kampung halamannya melati untuk sebelumnya siap-siap menemui suami dan juga anaknya. Melati nggak pikir panjang, yang ada di otaknya hanya ingin ketemu anak dan juga keluarga kecil yang dia idam-idamkan. Melati pulang ke kampung halamannya untuk tukar uang, beli baju buat anaknya, buat suaminya, dan prepare untuk menjemput anak dan juga suaminya serta melihat rumah baru mereka. Tapi ternyata ketika melati pulang ke rumah orang tuanya, saudara-saudaranya semua menangis, termasuk kedua orang tuanya juga menangis. Melati bingung. Aku datang seharusnya orang-orang senyum, gembira, bahagia, tapi kenapa semuanya pada menangis? Melati bingung. Pelan-pelan keluarga melati memberitahu bahwasanya suami melati selama ini ternyata sudah menikah lagi dengan perempuan sedangkan lain. Si melati ternyata telah diceraikan oleh suaminya tanpa sepengetahuan melati. Sok nangis dan melati sama sekali belum mau berkomunikasi dengan orang lain. Dia hanya sok melihat kabar. Akhirnya kabar kepulangan melati ini terdengar oleh suaminya. Suami melati ini kaget banget dan sangat kaget. Pada akhirnya suami melati ini menyamperi, mengunjungi melati di rumahnya. Melati marah dan melati nggak mau menemui suaminya. Tapi lama-lama si melati ini mau menemui suaminya dan anaknya karena dia masih berat sama anaknya yang selama ini dia cita-citakan untuk kebahagiaan keluarga kecil mereka. Dan pada akhirnya suaminya menjelaskan bahwa dia mengambil keputusan untuk menikah lagi karena disuruh orang tuanya. Si suami melati ini tidak bisa menolak keinginan orang tuanya. Akhirnya suami melati ini
ini menuruti apa kata orang tuanya dan terpaksa menceraikan Melati. Dan tentang rumah yang mereka idam-idamkan itu ternyata tidak ada. Sebagian uang dikembalikan pada Melati dan sebagian uang telah habis digunakan untuk suami dan juga anaknya. Melati pulang dengan penuh kekecewaan. Suami minta rujuk lagi, tapi Melati sudah nggak mau lagi karena dia sudah terlalu sakit. Sedang mertua Melati tidak mau tahu urusan ini, dan karena seperti ini endingnya, akhirnya Melati berangkat lagi ke Hong Kong untuk menenangkan pikirannya sendiri dan menabung untuk dirinya sendiri dan juga anaknya.